subscribe dong nanti ya. Gue kasih tahu itu channelnya, channel BPU. Kita mau jalan guys. Kita mau berangkat menuju luar angkasa. Baca. Two 2,000 years later. Saya sebenarnya mulainya dari kampung, dari rumah sana. Saya bilang di rumah saya mulai budidayaan, kemudian sana ternyata bisa ngasilin panen, bisa panen gitu setiap 3 bulan sekali saya dapat 1 botol dari beberapa sarang ya, 2 sarang waktu itu saya coba di situ. Ini ternyata bisa gitu kan. Sebelumnya itu cuma di kayu, di batang-batang, di tanah itu yang nggak diperhatiin sama orang itu, dianggapnya ya mungkin semut. Jadi kita kan pertama gini, sebelumnya kita coba-coba ya, trigona ini yang familiar ya, maksudnya familiar yang paling banyak di hutan kita itu, di alam kita itu ada jenisnya Lepisep, ada Itama, ada Thoracea, itu yang jenis-jenis familiar. Kalau yang di tanah itu Albiroi, itu jenis lebah-lebah yang trigona. Nah dari macam-macam ini yang agak langka, Thoracea agak langka, tapi dia salah satu penghasil propolis. Kemudian Itama ini jenis yang ngasih madunya lumayan banyak dibandingkan yang lain. Kemudian yang jenis ini Lepisep. Lepisep ini lebahnya yang kayak tadi ya, kecil gitu. Nanti kita bisa ambil lah. Jadi kalau kita ambil itu dia agak nyerang dikit lah, agak dikit, tapi dia nggak nyengat, nggak ada sengatnya di situ. Nah ini kalau di daerah perkotaan seperti ini, daerah urban, yang penting di situ ada nektar walaupun nggak terlalu banyak, kemudian ada pohon berkayu yang dia ngeluarin getah, kayak misalnya kemarin di sini masih ada pohon ini, mangga ya, ada jamu Jamaika ini di depan itu. Dia masih bisa bertahan hidup dia di situ. Jadi dia ngambil kulitnya itu yang kayak getahnya itu kan sebagai bahan untuk propolis, untuk bertahan hidup di dalamnya itu. Kemudian nektarnya dia untuk makan. Gitu. Biasanya gitu. Jadi kita kalau ngambil ini, kalau ini yang jenis ini seringkali di bambu. Jadi kalau kita misalnya bambu-bambu yang sudah tua, daerah-daerah yang agak lembab sedikit itu, sebenarnya ada tandanya ya, pintu keluar masuknya di situ gitu ya. Kemudian biasanya kita belah dulu, koloninya besar atau kecil. Kalau koloninya ini cukup, kita ambil, langsung diambil semuanya, karena ini kan nggak bersengat ya, kita nggak terlalu berbahaya lah. Kita pindahin ke kotak yang sudah kita sediakan. Kotak-kotak ini biasanya kita bagi 2. Satu biasanya untuk telur, bagian telur, sama lebahnya biasanya ngatur lebahnya sendiri. Ada bagian untuk madu gitu.
Jadi nanti kan di dalam sarang itu kelihatan jumlah telurnya banyak apa sedikit, kemudian jumlah tempat sarang madunya itu sudah banyak belum. Jadi kalau sarang madunya sudah cukup, nah kita bisa panen. Cukupnya ini kira-kira jumlahnya. Jadi kalau sarangnya itu jumlah telurnya banyak, kemudian madunya banyak, nah kita bisa panen itu. Ini biasanya keluar dari sarang-sarang ini, mereka belajar terbang. Ini penetasan dari telur. Ini sengaja kita buat agak sedikit lebih lembab karena memang kita sesuaikan dengan media mereka lah, kebiasaan mereka di lapangan seperti apa gitu. Jadi ini dilem. Ini sebenarnya propolis alami di sini. Kalau awalnya kita lem memang, tapi selanjutnya mereka nempelin propolis di sekitar sini. Oh, itu propolis. Iya, propolis. Ya tadi yang kita butuhkan yaitu getah dari pohon tadi supaya. Itu yang dijual propolis itu ini ya? Ya propolisnya itu ini nih. Ya, dari kan ada tuh yang ini propolis gitu kan. Betul. Ini kalau kita punya teknologi lanjutannya, ini bisa diambil untuk sebagai bahan propolis. Ini bentuk yang hitam-hitam ini. Ini kebetulan ini yang warnanya putih tuh, warnanya putih di dalam ini, itu nggak ada madunya, tetapi di situ ini serbuk pollen. Nah ini kalau ini madunya nih, jumlahnya sangat-sangat sedikit nih. Nah yang warnanya putih, nah yang putih ini pollen. Nah kulit luarnya ini bahan untuk propolis. Jadi ketika diekstraksi inilah untuk propolis. Makanya madu ini sebenarnya lebih utama diambil sebagai propolisnya. Gitu, dia tidak diambil madunya karena jumlah madunya itu jumlahnya sedikit. Beda dengan kalau kita lebah-lebah mellifera sama dorsata. Kalau mellifera sama dorsata banyak banget di situ madunya. Propolis sama pollennya dia sedikit. Nah ini kan kandungan pollen. Ini kita bisa cicipin nih. Berapa rasanya itu? Rasanya agak asam sedikit. Asam ya? Boleh. Berapa lama ini bisa panennya nanti? Ini saya kemarin kan kita habis panen. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Ini karena musim penghujan seperti ini. Kayak semut ya? Iya kayak semut. Musim penghujan ini lebah-lebah itu banyak dalam sarang. Jadi madu-madu yang kemarin sudah terkumpul itu banyak dimakan sama mereka karena untuk bertahan hidup. Jadi ketika curah hujan tinggi atau sering hujan itu lebah banyak di sarang. Kalau kemarau dia malah banyak. Kemarau atau sudah ini dia nanti akan banyak keluar lagi. Tapi ada yang manisnya nggak? Boleh kalau coba. Ini pollen ini. Pollen itu kandungannya proteinnya tinggi. Itu pollen. Ini sebenarnya saya di kala kecil sangat paham begini mas. Ketika lagi angon sapi. Oh iya betul. Hutan. Jadi sedikit banyak ngenalin tapi tidak secara teknologi yang Mas Wahyu kembangkan seperti ini. Nah, ini madunya nih. Gitu. Nah, ini kita sebenarnya bisa kita ambil. Diminum aja langsung. Enak banget. Ini baru maknyus. Ada lagi nggak mas? Ada. Ini bisa diambil maaf. Mari coba. Ya bisa. Ini ya? Tahu. Iya. Guys, Langsung dari sarangnya. Mantap kan? Pak Wahyu, jadi biasanya satu tempat ini bisa berapa mililiter yang bisa didapatkan segini? Per 3 bulan sekitar 50-an. 50 mililiter? Satu sarang ya? Satu sarang. Jadi kalau untuk menghasilkan 1 liter itu kan butuh lumayan banyak sarang. Iya. Coba man. Nih, kalau mau nyoba lagi. Ini ya alhamdulillah ini udah ada yang isinya ini termasuknya. Nih, saya mau coba. Nah, biar ini mau nyoba lagi. Nyoba, Mas. Asli madu. Kita bisa coba cek yang lain. Ini guys, jadi hasil beternak lebah madu jenis apa Mas Wahyu? Trigona. Mas Wahyu ini menghasilkan. Ini bisa dimakan nggak ya? Seperti ini. Ya ini guys, ini bisa dimakan. Kayak permen di mut gitu.
Manis. Ini sehat banget. Mas Wahyu, ini khasiatnya apa, Mas? Kalau propolis itu antibiotik alami. Propolis itu antibiotik alami. Jadi kalau imunitas kita lagi turun, konsumsinya ya propolis misalnya 2 sampai 5 tetes. Itu sangat bagus. Nah, ini yang saya jelaskan tadi telur. Oh ya, ini jenis bertelur, Pak. Nah, dia untuk memperbesar koloni itu salah satunya mereka bertelur ini. Nah, ini ngebuat ini beda kotak ya. Beda kotak sama yang Jadi tadi. ini yang apa nama istilahnya? Untuk pembiakan. Pembiakan. Sebenarnya setiap kotak itu sudah ada pembiakannya, ada telurnya. Cuma yang tadi itu banyak madunya, yang ini banyak untuk Jadi telurnya. nanti ini jadi dibuat aja satu kotak begini untuk dibiarkan. Nanti mereka nyarang sendiri, buat madu sendiri di kotak ini atau khusus kotak khusus. Jadi gini, nanti yang calon ratu tadi kan ada ratu. Nanti dia akan ngeluarin apa namanya telur, akan bertelur yang ukurannya besar, itu calon ratu. Nah, calon ratu ini kita pisahin. Kalau koloni ini besar, kalau koloninya kecil ya nggak bisa kita pisahin karena kan dia biar lebih besar dulu. Jadi dari sini buat kotak pengembang Baru, biakan. Habis itu mereka menghasilkan madu di kotak yang sama atau berbeda kotak. Jadi setiap kotak kan bisa menghasilkan madu. Jadi ketika ada di situ ada calon ratu baru, calon ratu ini kita pisahin ke kotak yang baru. Oh. Jadi nanti ketika dipisahin ke kotak yang baru, sebagian lebah-lebah pekerja ini sama lebah-lebah prajurit, lebah penjaga dia akan ikut di situ. Jadi akan jadi koloni baru Bedanya gitu. apa, Mas? Yang mana yang lebah pekerja, yang mana yang prajurit, yang mana yang penjaga gitu. Nah, Bang. bentuknya sebenarnya. Bentuknya ya? Iya, cuma karena ini bentuknya kecil-kecil banget, emang kan kita susah banget bedain. Tadi kalau ukuran ratu kan udah kelihatan jelas. Lebih besar. Lebih besar. Nah, ini biasanya yang lebah pekerja udah pada keluar. Ini lebah-lebah menjaga. Lebah-lebah menjaga. Mereka itu keluar rata-rata gimana jantan. kalau ditaruh? Oh, lewat Ini ada lubang lubang. ya. Kalau kita cuma nyediain sekitar di daerah sini ya. Yang sekarang yang Sultan punya. Yang di sini ini ada sekitar 45-an. 45 dan itu terisi semua. Ada yang sudah terisi, ada yang kita kembangin juga, yang baru-baru. Kita coba lihat yang sarangnya panjang. Nah, ini baru kita biarkan ini. Ini ada yang Baru ini termasuk bagus. Salah satu ciri bagusnya telurnya banyak. Jadi kalau telurnya banyak nanti dia akan berkembang biak banyak. Nih. Ini telur. Iya, telur. Ini kan belum lama kita pisahin ke sini. Ada cara memisahkan sendiri bahwa mengarahkan untuk memisahkan. Iya, tadi kalau ada calon ratu baru, kemudian koloninya udah besar, udah kuat. Nah, calon ratu baru itu dipisahin ke dalam kotak yang baru. Ya, ketika dia sudah dipisahkan di kotak yang baru, kemudian apa namanya nanti kan lebah pekerja, lebah penjaga dan seterusnya pada ikut sebagian. Kemudian ratu akan bertelur. Nah, ketika ratu bertelur itu, kalau bertelurnya banyak kayak gini, ini termasuk yang kuat. Jadi nanti dia akan berkembang biak nih. Jadinya apa nama koloninya. Terus jenis kayunya ini apa, Mas? Kalau Ada kayu khusus nggak? enggak ada khusus. Nggak ada khusus ya? Kayu-kayu biasa. Kayu biasa bisa Tapi dibuat dua begini ya, kotak. Dua kotak ini ya. Biasanya gitu. Apa fungsinya pemisahan ini? Sebenarnya kalau kita dari awal ya gitu, kita pisahin supaya ada pemisahan di apa namanya madunya. Cuma kadang-kadang ya itu, kadang-kadang nyampur, tapi ada beberapa yang memang misah dia.